الفاتحة الشريفة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ البكير الجيلاني الشيخ سليمان الجسدي الشيخ مصطفى حسن الشيخ سبكر الشيخ ونفر بن عبد اللطيف بقلان كي حجي هاشم أشعري كي حجي وحفظ الله كي حجي بسري سنسوري Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Abi Sumailah Haji, Kiai Haji Abdul Ibrahim Irboyo Wazanjati, Kiai Haji Basuki Dahlan Irboyo Wazanjati, Kiai Haji Muslim Irboyo Wazanjati, Kiai Haji Idris Kiai Haji Ahmad Idris Basuki Irboyo Wazanjati, Sedoyo Duriya Kiai Haji Abdul Karim Irboyo Awalan Akhiran, Sumailah Hadrati Kiai Haji Hussein Jamshud Mu'akwar وزوجتي كي هاجي أحمد وزوجتي وبركة وزوجتي كي هاجي أبو ياسين أبو سطوبي وزين وزوجتي ستوجو وزوجتي كي هاجي وزين شمس المؤمن وبركة أولا وآخرا ثم إلى إبو هجة سيدي سهينا شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebaiknya menjadi almarhum bahasa Asnawi almarhum bahasa Nima almarhum bahasa Nima almarhum bahasa Tiha almarhum Haji Mazaki almarhum Haji Aisyah almarhum Kiai Busrul Karim almarhum Hasni almarhum Jahar almarhum Suruh almarhum Sa'ida almarhum Hasir almarhum Judia almarhum Abdul Rahman almarhum Sadariyani almarhum Abdullah almarhum Kajirul Kufran almarhum Muhtar Sahibul Wilayah Tambak Maju Ikan Kota Kampung Setuju Ahli Kubur Jemaah Masjid Tanah Sita Tanah Lating Tambak Kecil Siji Moga sampai di Kartama. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, sing biasanya ngaji. Oh, Alhamdulillah ke akhir. Semoga operasi. Semoga cepat sembuh. Bismillah Hadrati Muhammad Agil, semoga cepat sembuh. Juga kepada Yayasan Hidayatul Thalibin Surabaya, mugi istiqomah dan keselamatan perjuangan Syekhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Ibu ngaji lagi. Baik, mari kita lanjut pelajarannya sampai wasyaraitu wujubis sholati. Arkanus sholati ya. Arkanus sholati kemarin telah diterangkan tentang syarat-syaratnya sholat, kemudian syarat wajibnya sholat, kemudian waktu-waktunya. Sekarang menerangkan
tentang rukun. Rukun itu ketika kita melakukan, ya. Syarat itu kan sebelum melakukan. Ini ketika kita melakukan sholat. Jadi ada kewajiban yang mana kita harus lakukan dalam sholat. Apa saja? Wa arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku samaniyata asyara ana 18 apane ruknan rukune. Jadi rukunnya sholat itu ada 18. Rupane an-niyatu itu yang pertama nih, niat. Niat di sini ya seperti biasanya wahiyya qasdus syai'i muqarranan bi fi'lihi harus bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu di dalam hati. Bagaimana cara melakukannya? Ketika kita sudah takbiratul ihram, maka kita harus niat di dalam hati. Lantas kenapa kok kita masih mengucapkan di mulut? Itu agar supaya kita gampang melafalkan di dalam hati. Kan biasanya sebelum kita takbiratul ihram biasanya kan kita niat dulu. Biasanya niat dulu usolli fardhul asri seumpama. Itu kan biasanya niat dulu kemudian takbiratul ihram. Nah, yang benar itu di dalam hati. Ketika kita takbiratul ihram, maka kita dibarengi dengan niat. Loh kok masih diucapkan dengan mulut? Kenapa? Agar supaya kita itu gampang melafalkan di dalam hati. Biasanya begitu. Kenapa meskipun artinya itu kan sama saja. Bedanya hanya yang diucapkan bahasa Arab, yang di dalam hati bahasa Indonesia. Sama saja sebenarnya. Jadi kalau seumpama sampean nanti niatnya itu menggunakan bahasa Arab di dalam hati tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita lakukan itu ketika yang dihitung maksudnya ketika kita niat di dalam hati. Jadi seumpama ibu niatnya sholat asar waktu sholat maghrib seumpama. Di sebelum takbiratul ihram sampean niat sholat asar, usolli fardhul asri. Kemudian di dalam hatinya ketika Allahu Akbar niat sholat maghrib itu tetap sah karena yang dihitung ketika di dalam hati. Bisa dipahami? Contoh, kok waktu maghrib saya kok niatnya sholat asar, niat usolli fardhul asri. Kemudian di dalam hati kita melafalkan niat maghrib. Nah itu juga dikatakan sah. Kenapa? Karena yang dihitung niat ketika di dalam hati. Kalau yang diucapkan di dalam mulut kok nanti niatnya beda ya tidak apa-apa, yang penting yang dihitung di dalam hati. Tapi tujuannya kita melafalkan niat di mulut itu agar supaya kita melafalkan di dalam hati itu gampang. Bisa dipahami ya? Itu untuk niat. Jadi harus muqarranan bi fi'lihi. Ragu-ragu niat asar sama niat mana aku. Yang balik mandi. Maksudnya gimana? Ragu-ragu niat bang mau Cuma niat maghrib dasar. apa duhur? Ya kalau kejadiannya seperti itu ya kita ambil maklumnya saja. Enggak, maksudnya itu kalau kita sudah niat kita kok ragu itu ingat Bu ya, ragu itu perbuatan setan. Kita yakini saja bahwa kita kok sholat dalam keadaan maghrib ya sudah. Biasanya kalau kita sholatnya waktu maghrib ya berarti sholat maghrib, nggak kira sholat asar, nggak kira sholat subuh, ya kan? Kalau memang benar-benar kita awalnya itu niat hanya saja dalam keadaan ragu, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi ya ambil biasanya saja. Kok waktunya sholat asar ya sudah berarti kita sholat asar, nggak sholat duhur. Bisa dipahami ya? Kemudian yang nomor 2, wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati serta kuwasa. Di sini yang nomor 2, rukun salat yaitu harus berdiri. Berdiri
berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, semampunya saja. Duduk itu ya sesuai kehendak sampean. Mau duduk apa? Ya apa mencur, selonjoran ya. Mau begitu pun juga tidak apa-apa. Hanya lebih utama itu duduk iftirash. Oke, kayak akhir-akhir itu. Hanya itu yang lebih utama. Kalau memang nggak memungkinkan untuk duduk yang seperti itu ya sudah, selonjoran tidak apa-apa. Betul nopo-nopo. Yang penting apa? Kita itu tetap mengetahui cara prakteknya, tidak romoro. Tojo, maksudnya itu karena sudah duduk berarti tidak usah ruku ataupun gimana, ya tetap, hanya saja caranya beda. Maksudnya itu duduk sholatnya bukan berdiri. Bisa dipaham ya? Oh iya, ini untuk kemarin ya, untuk yang niat ada itu sama sebenarnya. Sebenarnya itu sama seperti sholat biasanya, hanya diganti adaan, itu diganti adatan. Ya. Di sholat musolli, saya itu tidak biasa niat lengkap loh, kebiasaan niat apa? Niat yang ringkas, soalnya terlalu lama. Soalnya kalau saya kan dipraktek di pondok itu kalau niat apa, niat itu harus bersama. Ini masih belajar ya. Allahu Akbar itu harus bersamaan dengan niat di dalam hati. Kemudian rohnya bar gitu ya, itu harus barengan dengan selesai niatnya. Itu hanya praktek untuk saya nih, tidak harus tapi. Allahu Akbar sampai sini itu berapa lama? Ya ada. Bukan apa-apa, yang penting kalau tapi itu dalam perkiraan ya, kalau tidak salah ini 15 ketukan atau 15 panjangnya. Oh, gitu. Itu hanya perkiraan enggak. Kita jangan mempersulit, maksudnya kita hanya sekedar semampunya saja. Yang dihitung itu yang penting pertama Allahu Akbar sama niatnya itu bersamaan, ya. Masalah nanti sampai selesai tidak selesai ya sudah. Yang penting sampai sudah berusaha mengira-ngirakan semampunya, ya. Kalau saya itu masih belajar, makanya saya tidak biasa niat panjang. Tapi nggak kuat Allahu Akbarnya. Allah iya kalau sendirian, kalau makmum imam kocek suwe ya Allahu Akbar kalau nggak enak. Jadi kalau biasa niat itu saya musolli fardhu asri lillahi ta'ala. Karena kenapa? Karena ya sholat asar ya pasti 4 rakaat. Ya, karena sholat asar ya pasti menghadap kiblat. Ya kan? Dan kira dilakukan sholat asar di waktu sholat duhur, dan kira kecuali qadha. Ya kan? Makanya saya kalau niat itu ini bukan untuk sampean meniru, enggak, hanya sekedar menceritakan ya saya maksudnya ya. Jadi gitu nopo-nopo. Jadi usolli fardhu asri lillahi ta'ala. Kalau ya makmum ya makmuman. Usolli fardhu asri makmuman lillahi ta'ala. Kemudian saya niat asar menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Sudah Allahu Akbar kan benar. Kalau panjang gimana? Ya anu saja apa? Intinya saja sampean niatnya itu apa, niat jamaah apa gimana ya sudah, intinya saja niat kalau sholat saya niat sholat asar dan di jamaah sama niat sama duhur ya terserah sampean guys, yang penting niatnya yang tepat. Saya juga sebenarnya bukan tidak mau yang lengkap, tapi terlalu panjang gitu loh, terlalu panjang. Mana masih adaan mustaqbilan kiblati panjang sampai ente nafasnya bu. Sampai ente nafasnya ya ada, memang ada yang sudah memang yang sudah mahir, itu memang ada yang sudah mahir. Iya kalau makmumnya paham semua. Kalau di lingkungan pesantren, mohon maaf G, kalau lingkungan pesantren kan yang jelas sudah ada yang G, sudah biasa. Kalau di lingkungan masyarakat kan masih ada yang belum mengetahui atau yang sudah mengetahui tapi malah atau bagaimana, kan berbeda-beda G. Itu pun kalau di pesantren juga ada yang sedemikian terlalu lama. Itu hitungannya sudah tahu, apalagi yang tidak kan gitu. Jadi ya bila simpel saja.
ya tidak apa-apa sebenarnya. Jadi yang penting dalam keadaan niat itu kita sudah bersama dengan takbiratul ihramnya. Masalah sampean nanti tidak barengan selesainya sama Allahu Akbar itu tidak masalah. Jadi untuk yang ada usolli fardul asri, terus kan itu adaan biasanya ya, itu diganti i'adatan ya. Adaan mustaqbilah kiblati itu diganti i'adatan mustaqbilah kiblati. Paham ya? Untuk yang ini. Jadi rukun sholat yang kedua itu wal qiyamu ma'al qudrati. Jadi orang yang tidak mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, tidak apa-apa, duduk itu ya semampunya. Mau duduk itu selonjoran gimana lah, terserah. Yang penting bukan duduk begini mungkin. Bukan duduk begini, beda cerita kalau seperti itu. Duduk ngopi. Gimana? Tidak apa-apa. Bukan tidur aja. Kalau tidur gimana? Sholat tiduran. Jadi kalau tidak mampu untuk duduk ya tidur-tiduran, tidur miring, ya semampunya lah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Pasti semua ada solusi. Kemudian yang nomor 3, wa takbiratul ihrami. Yang nomor 3 itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafadznya ya Allahu Akbar. Tidak boleh kita melafalkan niat zikir, itu tidak boleh. Kalau dalam takbiratul ihram, contoh subhanallah, seumpama. Kemudian la ilaha illallah tidak boleh, tidak sah salatnya. Yang sah itu Allahu Akbar, atau mendahulukan mubtada'nya daripada khobar. Misalnya itu ya akbar dulu kemudian Allah akbar, Allah tidak boleh. Ya yang benar itu Allahu Akbar. Takutnya ada agama baru atau gimana. Biasanya sekarang itu banyak agama-agama baru muncul, itu banyak sekarang. Banyak. Banyak lah, tidak mau menyebutkan mereknya. Kok banyak ya? Yang benar itu adalah Allahu Akbar. Kemudian yang keempat wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun. Wa qiraatul Fatihah lan maca qiraatul Fatihah lan maca Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim lan maca bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, jadi ayat minha saking Fatihah. Jadi yang nomor 4 membaca Al-Fatihah sekaligus bismillah. Kenapa kok dengan bismillah? Karena bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. Biasanya ada di Quran itu bismillahirrahmanirrahim ayat 1 gitu biasanya. Biasanya ada. Ya ada yang juga yang mengatakan bismillah itu bukan ayat dari Fatihah, ada. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk dari Fatihah. Jadi ya tidak sah sholatnya kalau ya nggak ada bismillahnya. Ya makanya kan mazhab itu ada banyak, ada 4. Ya berbeda pendapat, 4 tersebut ya ada juga yang sama. Jadi kalau biasanya kan kalau di sini bersentuhan perempuan dan laki-laki kan tidak boleh nih. Kalau di Arab tidak apa-apa, kalau di Mekah. Makanya kalau nanti sampean ya mungkin ya kita sama-sama semoga sama-sama merasakan umroh dan haji ya. Kemudian nanti kita ke Mekah, kalau kita bersentuhan sama laki-laki itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Wudunya tetap tidak batal. Ikut madhab di sana. Kalau kita ke sana. Makanya kalau haji atau umroh jangan moro-moro makan dulu. Disunahkan itu ngaji dulu berapa bulan gitu. Ya manasik itu termasuk. Biasanya kalau ini cerita di sana, biasanya kalau sudah mau haji ataupun umroh itu biasanya ngaji dulu kursus 1 bulan.
ataupun ya 2 minggu atau gimana. Pokoknya kursus agar supaya kita itu hati-hati atau mengerti di keadaan di sana gitu. Ini seumpama sampai Tahun lah cerita. ya bukan apa-apa. Yang penting kita tidak dalam keadaan buta. Maksudnya itu seumpama umroh gratis, melo, yowes melo, ndak belajar dhisik ya nanti bukan larinya bukan umroh mabrur pas. Oke. Ya alhamdulillah. Jadi harus membaca Fatihah ya. Fatihahnya juga harus disertakan dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Otomatis kalau bismillah tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Nah, kurang. Ya, iftitah itu sunnah. Ini rukun, ya. Rukun itu harus dikerjakan dengan sempurna. Kalau tidak baca iftitah, ya sebenarnya sah-sah saja. Tapi itu sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian kalau seumpama ada orang yang tidak tahu baca Fatihah, bagaimana? Kalau seumpama ada orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca Fatihah, contohlah mu'alaf mungkin tidak pernah tahu, tidak ngerti, itu tidak apa-apa sebenarnya membaca surah-surah lain selain Fatihah, tidak apa-apa. Hanya untuk mengganti Fatihah dengan catatan yang kita baca itu sama jumlahnya hurufnya dengan Fatihah. Jumlah ayat dari bismillah sampai waladhdallin itu sama. Seumpama baca qul huwallahu ahad sampai 10 kali mungkin itu tidak apa-apa sebenarnya. Itu untuk orang yang memang benar-benar tidak tahu. Disela-selakan dengan belajar, bukan seterusnya. Disela-selakan dengan belajar agar supaya kita tahu jangan baca Al-Fatihah. Kalau seumpama tidak ada yang tahu membaca Fatihah dikarenakan yang mu'alaf ataupun tidak ada yang mau mengajarinya, ya pokoklah diganti dengan surat yang ada di Quran. Kalau tidak tahu baca Quran, seumpama tidak tahu caranya baca Quran ataupun masih kecil gimana, itu tidak apa-apa diganti dengan zikir. Ya, dengan alasan sedemikian mengira-ngirakan waktu Al-Fatihah. Seumpama kita membaca Fatihah dengan jarak waktunya itu 2 menit seumpama ya kita baca zikir sampai 2 menit. Seumpama kalau memang tidak ada yang tahu baca Quran, tidak salah. Bisa dipaham Kemudian rukunya nomor 5 Nomor 5 itu ruku. Ya, setelah membaca Fatihah kemudian ya surat-surat itu sunnah Kemudian kita ruku. Ruku di sini paling sedikitnya yaitu berdiri semampunya. Sebentar. Minimal fardunya ruku itu bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri mampu melakukan ruku, maksudnya berfisik normal, sehat lah. Ruku itu kan sebenarnya cara ruku yang benar, paling benar itu meluruskan antara tulang punggung sama leher ini lurus sejajar sama seperti triplek gitu loh. Pokok lurus itu yang sempurna. Ruku yang benar itu bukan ini harus lurus bukan begini, dia lurus begini. Berdiri mohon maaf. Begini bukan begini. Kalau laki-laki begini. Kalau perempuan kan biasanya begini. Jadi beda antara sholat laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Jadi kalau perempuan kan dempetakan ini, kalau laki-laki ini. Pokok yang benar bukan begini kan biasanya ada. Bukan. Asa kalau gini umpamanya. Ya bukan tidak sah, tidak benar saja. Bukan terlalu junggu, bukan terlalu gini.
apa jeneng Jawane iku dengek napa degek No, degrek napa degek membusungkan dada kok paling iso nggih mboten nggih kok lurus itu normalnya apa orang-orang yang sehat. Kalau tidak sehat ya semampunya saja, baik kita sedikit begini tidak apa-apa, semampunya saja. Ini untuk orang yang memang tidak bisa melakukan ruku atau dengan catatan ini sakit atau apa ininya ya tidak sakit, punggungnya sakit, itu tidak apa-apa, semampunya saja. Oke. Kemudian tumanina ini juga penting dalam ruku. Kenapa kok kita harus membaca bukan ruku Subhana Rabbil Azim itu supaya kita bisa tumanina. Tumanina itu juga penting karena itu termasuk rukun dari sholat. Kalau tidak tumanina ya jelas tidak sah. Kira-kiranya tumanina ya membaca Subhanallah Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Bukan, maksudnya kira-kiranya itu sampai berapa? Kalau sampai 3 itu sunnah. Ya tidak apa-apa, makanya dalam sholat tarawih tidak dibaca semua, cuma Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi sudah. Itu kira-kiranya. Nggih, 3 itu sunnah. Tapi itu lebih afdol, 3 itu lebih afdol. Supaya apa ya? Kita berhati-hati. Jadi tumanina itu harus. Tumanina itu mohon didengarkan dia. Tumanina itu berdiam diri. Okay. Berdiam diri itu paling sedikit seperti apa? Mengira-ngirakan Subhana Rabbil Azim sudah cukup. Contoh, saya ruku Subhana Rabbil Azim sudah. Itu sudah tumanina. Tumanina itu dengan artian tidak langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Dia berdiam diri dulu dari gerakannya. Kemudian saya dari berdiri, kemudian ruku, sudah diam, nah itu sudah tumanina, kemudian berdiri lagi. Itu tumanina, ya. Bacaannya bagaimana? Ya itu sudah Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Itu pengira-ngiraannya tumanina. Ya. Kalau dibaca 3 kali, tidak tumanina berarti ya bukan berarti sedemikian. Tumanina itu hanya berdiam diri, ya. Dengan pengira-ngiraannya, maksudnya berdiam dirinya sampai kapan? Paling sedikitnya minimal lah. Minimalnya ya baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Sudah cukup tumaninanya. Begitu. Kok baca 3 kali itu sunnah atau lebih tepatnya lebih afdol gitu. Ya pahalanya lebih banyak gitu. Dan supaya apa lagi ya, kita supaya lebih khusyuk, biasanya begitu. Bacanya pelan, kemudian bacanya 3 kali itu kayak enak gitu, oke, biasanya. Kemudian warafmu yang nomor tuh 7 ya. Ya, yang nomor 7, yang nomor 6 kan tumanina dalam ruku. Kemudian yang nomor 7 warafu yaitu berdiri. Berdiri di sini dalam artian i'tidal ya. Saya sebutkan. Asabi warafu minar ruku ya, i'tidal ini maksudnya. Di i'tidal. Kemudian yang nomor 8 tumaknina dalam i'tidal, sama. Tumaknina dalam i'tidal itu berdiam diri. Dengan pengira-ngiraannya apa yang dibaca Sami Allahu liman hamidah lakal hamdu, itu sudah cukup. Oke, itu sudah cukup. Makanya kalau dalam tarawih itu hanya sebentar dan dibaca semua. Itu hanya dalam tarawih. Karena tarawih itu sholat yang sunnah secara ringkas. Untuk sholat fardunya ya kita usahakan semaksimal mungkin ya baca sampai selesai. Tuh, oke. Kemudian yang nomor 9, setelah tumaknina dari i'tidal sujud. Sama, sujud itu ada tumakninahnya sebentar ya. Sujud. Oh ini. Sujud itu 2 kali dalam setiap rakaat. Rakaat pertama ada 2 sujud. Kemudian yang nomor 10, okay.
10 itu tumak ninah dalam sujud. Ketika sujud tumak ninah, kemudian bacaan tumak ninahnya apa? Ketika tumak ninah, pengira-ngiraannya gitu maksudnya gitu. Bacaannya itu subhanallahil a'la wa bihamdi, itu sudah cukup. Oke? Bisa dipahami ya? Mungkin ada ditanyakan? Oke. Oke, kalau laki-laki merendahkan ya. Merendahkan. Kalau perempuan didempetkan. Nanti ada di sini perwal mar'atu tukhalif ar-rijal, itu ada, maksudnya orang perempuan dan orang laki-laki dalam sholat itu ada perbedaannya. Dan di sini nomor berapa guys? 11 ya. 11 itu al-julus baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Di dalam setiap rakaat itu pasti ada dua sujud. Kemudian fardu yang nomor 11 itu duduk di antara dua sujud. Sujud pertama membaca yang telah dibaca ya. Kemudian duduk. Duduknya itu di antara dua sujud. Berarti setelah duduk apa? Sujud lagi. Oke. Jadi yang nomor 11 duduk di antara dua sujud. Kemudian yang nomor 12 itu tumak ninah di antara dua sujud dengan membaca apa itu? Doa nggih, membaca doa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Rabbil firli wa rabbi Kemudian untuk duduk di antara dua sujud itu duduknya harus ya duduk begini. Kalau cuma mohon maaf contoh deh, sujud kemudian pas duduk terus sujud lagi, duduknya itu tidak sampai duduk begini, kemudian sujud lagi, itu tidak sah sholatnya. Dengan catatan dalam duduk ini tidak ada tumaninah. Maksudnya subhanallahil a'la wa bihamdihi, duduknya masih belum sempurna, hanya begini saja kemudian sujud lagi, itu tidak sah. Biasanya ada kan kalau anak kecil biasanya sholat itu langsung sujud, kemudian mau hendak duduk tapi tidak sempurna duduknya, kemudian sujud lagi, itu tidak sah. Gimana? Ya membaca adanya juga, pokoknya sujud duduknya itu begini, tidak sampai duduk begini. Ada tapi paling dirinya sakit. Ya kalau sakit itu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa itu kalau sakit. Kalau tidak sakit itu tidak sah. Dan itu kan ada udzur. Pokok harus duduknya itu harus sempurna nih. Bukan apa-apa lek sakit itu tidak apa-apa. Karena ada udzur. Ini juga perlu diingat, kalau dalam sujud kakinya itu dilipat, ya. Semampu mungkin, pokok dilipat. Gimana? Ya, pokok seumpama 4 jari sakit ya 1, tidak apa-apa. Pokok yang penting salah satu dari 5 jari ini ada yang dilipat. Ya. Ada yang dilipat gimana? Begini. Ini niki lah, niki dilipat. Kalau tidak bisa, kalau sakit ini tidak apa-apa begini. Yang penting ada yang dilipat salah satu. Gimana? Nggih, waktu sujud, waktu duduk. Longgo ini ya tidak apa-apa begini bu, begini tidak apa-apa. Yang penting sudah usaha tadi. Yang penting ada yang dilipat. Yang penting ada yang dilipat. Jangan dibiarkan begini ya, harus dilipat. Duduknya ya juga, meskipun 1 itu tidak apa-apa. Ya. Yang satunya gini, yang satunya berdiri, yang satunya gini boleh. Kan ini yang sakit. Ya tidak harus semuanya. Itu semua nggak bisa diginikan. Ini nggak bisa sama sekali. Iya. Kalau nggak bisa sama sekali tidak apa-apa. Yang satunya kan ini. Ya.
maksudnya ini juga bukan perwakilan gitu, harus semuanya gitu. Harus semuanya, bukan perwakilan. Kalau memang di sini benar-benar sakit, maksudnya dalam artinya tidak bisa sama sekali dilipat, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi apa dengan catatan masih kita ada usaha lah sedikit, ya. Itu harus dilipat. Karena banyak kadang ya, yang bukan mau menyalahkan enggak, tapi kan harusnya begitu. Kalau ada orang tua bahkan ada yang mengatakan itu tidak sah dengan sholatnya begitu. Kan saya juga mau menyalahkan gimana, takut saya yang salah gitu. Jadi ya sudah biarkan saja, yang penting saya yang melakukan gitu. Masalah orang lain tidak melakukan ya terserah. Yang jelas yang penting kalau kita ada yang sedemikian, kalau tidak kita tegur ya kita tanya. Kalau tidak mau tegur ya kita tanya. Bisa dipahami? Kalau tidak paham mau tanya. Kalau tidak ada yang tidak paham mau tanya. Paham ya? Masih ada yang ditanyakan? Betul. Lanjut apa gimana? Nomor berapa ini, Is? 11, kemudian 12, ya 12 gitu. Kemudian yang nomor 13 ini tasyahud, yang nomor 13 duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Sebenarnya ini kan sholat kan biasanya kalau sudah mau selesai kan tahiyat akhir gitu kan. Ya. Kalau tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir sebelum salam maksudnya ini. Kemudian yang nomor 4 dalam duduk tahiyat nomor 14. Yang nomor 14 itu dalam duduk tahiyat akhir kita membaca tahiyat. Tahiyat paling sedikit itu bagaimana? Tahiyat, lafaz tahiyat paling sedikit itu at-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lafaz yang paling sedikit. Bisa diingat? Betul ini paling sedikit nih. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu paling sedikit. Asyhadu an la lagi. Itu paling sedikit. Paling banyaknya, paling sempurna maksudnya ya seperti biasa itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sampai itu paling sempurna. Paling sempurna tahiyat. Apa? Bisa paling itu. Makanya kan kalau orang dulu itu kan kelihatannya ruwet, tapi itu suatu hal yang yang membuat kita mendapatkan pahala yang lebih gitu lah. Jika maksudnya diberikan yang sempurna, kemudian banyaklah contohnya. Kemudian yang sedikit-sedikit ini kalau tidak dicontohkan, ya karena pahalanya sedikit gitu. Itu hanya logikanya lah. Jadi itu paling sempurnanya ya sudah yang kita biasa baca itu. Jadi kalau ada imam sama sampai mendengar as-salatul mubarak tahiyatu gimana ini saya juga tidak apa ya. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jangan disalahkan, ya. Takutnya biasanya orang-orang kalau hanya mengerti yang sempurna kemudian menyalahkan yang kurang. Bukan. Ya. Jadi ya sudahlah, mungkin dia ada pandangan sendiri. Bukan berarti salah, bukan. Ya. Itulah kadang yang membuat kita bodoh, yang membuat kita bodoh selalu menyalahkan orang. Menyalahkan orang itu sama saja kita itu nopo jenenge
pengumuman itu, mengumumkan bahwasanya kita itu bodoh, begitu. Makanya jangan gampang menyalahkan orang itu, jangan gampang. Ya kalau hanya menegur atau mengingatkan itu memang tugas kita, ya. Tugas kita sesama umat muslim saling mengingatkan, ya. Kalau hanya mengingatkan atau menegur, kalau menyalahkan beda konsep. Menyalahkan dengan menegur itu beda konsep. Seperti hanya menopolek dengan nenek aku. Napa? Kalau kayu dengan nenek itu napa? Boten ditekuk gitu. Bedaannya ditekuk dengan dipotong. Dipotol aja nih Madura. Dicuklek nggih bedaannya. Kalau hanya ditekuk itu kan sama menekuk tapi pelan. Kalau diceklek kan slek gitu. Nah, bedaannya seperti itu. Jadi antara menegur atau mengingatkan sama dengan menyalahkan itu beda. Ya sebenarnya sama. Apa tujuannya agar supaya bengkok, agar supaya orang ini mengerti. Tujuannya sama, tapi caranya beda. Kalau tujuan kita membengkokkan dengan cara memutar, napa jenenge? Nggih, menceklek niku lho. Motel sih jare wong Jawa iki motel. Iya, diceklek ya. Bukan bengkok yang kita harapkan, tapi ceklek. Nah, kalau ada orang yang salah kemudian kita salahkan dengan tujuan membenarkan, ya bukan benar yang diharapkan, yang menghasilkan bukan benar. Tapi orang itu biasanya mangkel, ya. Kalau kita tersinggung apalagi, kalau kita hanya mengingatkan ataupun ya menegur, biasanya orang ya sedikit luluh karena tujuan kita membengkokkan, bukan mencuklek, mematahkan, ya. Bukan mematahkan, hanya membengkokkan saja. Gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan itu dan juga tidak baik. Biasanya orang kalau sering menyalahkan, sampai itu biasanya dipandang orang itu, oh berarti orang ini tidak pernah salah. Gitu. Kemudian dicari salahnya, kalau sudah ditemu, ya tukar nanti. Ini hanya saling mengingatkan ya. Itu ada orang yang sedemikian. Karena banyak sekarang perbedaan antara agama itu banyak sekali. Iya banyak. Menyalahkan ini kubu sebelah begini, kubu sebelah begini, banyak. Jadi kita jangan terpengaruh lah, jadi terkait apalagi sosmed gini-gini, nggak tahu alur ceritanya, wis melok komen sebenarnya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Sudah nggih? Dian mau diteruskan apa? Terus sampai 18 sampai 18 dia. Kemudian yang nomor 15 itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Paling sedikitnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling sedikit. Paling sempurnanya ya seperti biasanya itu sudah. Jadi tidak wajib sebenarnya kita sholawat pada keluarga Kanjeng Nabi. Yang wajib hanya pada Kanjeng Nabi. Maksudnya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tidak wajib. Hanya saja disunahkan. Jadi kalau sampean sholat tarawih itu hanya baca sedemikian saja, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah cukup. Itu hanya yang wajib. Yang baca selawat itu tepat apa sholatnya? Bertakbir dan sujud. Selawat itu ketika itu, bukan ketika at-tahiyatul barakatus salawat, kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu kan selawat. Itu juga rukun, wajib kita baca. Kalau tidak baca berarti tidak sah. Kemudian yang nomor berapa? Yang nomor 16, salam yang pertama, salam itu. Kemudian salam yang kedua, itu biasanya
ada saja yang mengecoh kita itu supaya kita menyalahkan orang itu biasanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kok tidak salah kedua itu berarti salah sudah. Ya. Ya yang kedua itu hanya sunnah. Yang wajib yang pertama. Nggih, hanya saja yang tidak afdal. Yang afdal itu ya yang sempurna. Contoh kita mau tidak sampai belakang gitu, hanya bahu. Nggih, kok lihat sampai mana? Nggih, sampai bahu. Maksudnya tidak sampai ke belakang ke makmum setelahnya belakang. Nggih, hanya sampai sampai bahu. Kalau sampai belakang itu biasanya ada amplop biasanya ada amplop sebenarnya kita nggak harus sampai begini, cukup kita menoleh sampai sini saja cukup. Bahu. Nah, yang benar itu bahu, bahu yang benar. Karena kita itu salam kepada dua malaikat pencatat amal. Yang benar itu bahu. Bukan berarti salah enggak, tapi yang benar itu bahu. Bisa dipaham, Jadi bahu bukan bawah. Kemudian yang terakhir, ini sudah terakhir. Yang terakhir itu niat keluar dari sholat, itu juga wajib. Jadi khurujus sholat itu juga wajib. Ya, niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau niat khurujus sholat itu wahada wajib marju, itu wakilah la yajibu dalik. Kata ulama yang lemah itu tidak wajib. Kemudian yang tidak apa sebenarnya itu tidak wajib karena ada dua pendapat. Yang biasanya kita lakukan kan tidak niat, berarti tidak apa. Ya bukan berarti apa-apa. Ya lebih tepatnya ya kita niat. Sudah kebiasaan ya. Saya juga ya seperti itu. Kebiasaan dari kecil. Makanya nek jare wong Inggris itu tomanun nyamanun. Ya mula toman nyaman. Kebiasaan ya enak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluar dari sholat sudah. Bukan apa-apa, hanya saja itu. Wirid itu ya sunnah. Kalau sebenarnya untuk wirid itu, kalau saya pribadi paling sedikit itu hanya membaca sholat Fatih sudah cukup. Sholat Fatih. Tidak wajib itu sebenarnya, Bu. Hanya saja kan kita kayak kalau sudah kebiasaan kayak tidak enak itu. Istighfar gitu apa. Lebih enak ya istighfar. Gimana? Bahkan apa-apa malah itu lebih bagus. Istighfar, sholawat. Ya kita saja bikin jadwal lah yang wajib bagi kita, yang wajib sekiranya dalam keadaan keburu nih apa sih kesusu ya. Dalam keadaan kesusu itu masih tetap melakukan. Contohnya bagaimana kita biasakan baca seumpama setelah sholat itu astagfirullah 1 kali. Kan kalau kesusu kan masih bisa. Seumpama. Jadi kalau mau ditambah ya sudah, berarti kewajiban kita sudah dilakukan. Mungkin gitu. Ya. Bisa dijadikan latihan
riyadhah kita dalam beribadah, latihan, nggih. Biasanya kalau saya itu biasanya dia surat Fatihah, karena meskipun susu surat Fatihah itu meskipun dibaca ketika berjalan itu masih dapat paham. Bedanya kalau zikir itu harus khusyuk. Kalau zikir tolak itu kayaknya enggak gimana ya? Apa? Ya gimana saja, yang penting bukan di dalam kamar mandi. Oke, bisa dipaham nggih? Sudah terlalu banyak nih sudah guys. Nanti sudah nggih, kita tutup nggih. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau sudah lebih dari jam 7:04 kita bacanya satu kali nggih. Berarti kalau lebih jam 7:04 bacanya satu kali. Monggo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtalimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karami. Ini